Pemirsa, kita beralih ke mancanegara. Belasan wisatawan asal Indonesia terjebak di Pahalgam, kawasan Kashmir, India, usai penembakan brutal yang dilakukan kelompok bersenjata dan menewaskan 28 wisatawan. Pejabat pemerintah India menyatakan di antara wisatawan yang tewas berasal dari Italia, Nepal, dan Israel. Serangan penembakan brutal terjadi beberapa kilometer dari Pahalgam, kawasan wisata yang terletak di 90 km dari Srinagar, ibu kota Jammu dan Kashmir. Serangan menggunakan senjata ringan dan senapan otomatis. Belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Wilayah pegunungan Jammu dan Kashmir yang mayoritas berpenduduk Muslim telah disengketakan sejak pemisahan India dan Pakistan tahun 1947. Pasca serangan kelompok bersenjata yang menewaskan 28 wisatawan, situasi keamanan di Kashmir, India belum sepenuhnya pulih. Warga dan pebisnis belum berani beraktivitas karena situasi belum kondusif pasca serangan kelompok bersenjata. Pemerintah India menyalahkan Pakistan karena dituding mendukung jaringan terorisme lintas perbatasan. Pemerintah India mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Pakistan. Salah satu langkah yang ditemukan adalah penutupan perbatasan Atari serta mengakhiri perjanjian Indus Waters 1960. Saat insiden penyerangan terjadi, 11 wisatawan asal Indonesia sedang berada di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di objek wisata Gulmarg. 11 wisatawan asal Indonesia terdiri dari 10 wanita dan 1 laki-laki, serta 1 orang tour guide. Meski sempat terjebak di sekitaran lokasi penembakan, kondisi mereka baik-baik saja dan sudah berkomunikasi dengan KBRI di New Delhi. Saat ini mereka sudah keluar dari zona merah untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Kashmir, kami sempat mengunjungi Taman Tulip, jadinya Indira Gandhi Tulip Park, tidak jauh dari kota Srinagar, masih di dalam kota Srinagar, kemudian ke Gulmarg dan hari ini ke Sonama, karena situasi sudah terkendali, aman dan sudah normal seperti biasa. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, sukses membawa timnas U17 ke pentas dunia tidak membuat Zahabi Goli dan Evandra Florasta lupa untuk menjalani aktivitas sebagai pelajar. Keduanya disambut hangat oleh teman dan keluarga usai mengikuti kompetisi Piala Asia U17 di Arab Saudi. Keinformasi seputar pemain timnas Indonesia, pemirsa. Pemain timnas Indonesia U17 kini telah menjalani aktivitas layaknya seorang pelajar. Baru-baru ini ada momen pemain timnas U17, Evandra Florasta, yang terekam sudah kembali bersekolah di SMA N 1 Tumpang, Malang, Jawa Timur. Gelandang skuad Garuda Muda ini tengah menempuh pendidikan kelas 11 bersama murid lainnya. Bahkan saat di jam istirahat, Evandra Florasta mentraktir teman sekelasnya dengan makan mie usai berhasil mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17. Selain Evandra, kepulangan Zahabi Goli juga disambut meriah oleh warga. Pemain winger timnas U17 dan klub Persija Jakarta ini menjadi rebutan warga untuk meminta foto. Ya, penyambutan dilakukan sebagai apresiasi kepada salah satu bibit muda di kota Bekasi dan dunia sepak bola. Sebelumnya timnas U17 terhenti langkahnya di babak perempat final Piala Asia U17 2025 setelah mengalami kekalahan 0-6 saat melawan Korea Utara. Namun timnas U17 di fase grup meraih poin sempurna setelah menang melawan Korsel, Yaman, dan Afghanistan sehingga berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 mendatang. Pemirsa, saat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Fahri juga telah ditahan usai berstatus sebagai tersangka. Dengan menggunakan baju tahanan kasus narkoba, aktor Fahri Albar dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar siang tadi. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi mengungkapkan berdasarkan hasil tes urin, Fahri Albar positif mengonsumsi beberapa jenis narkoba. Fahri juga disebut menggunakan narkotika untuk kebutuhan pribadi dan menenangkan pikiran. Kemudian tim berjalan menuju ke TKP
dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 buah botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg, 4 buah cangklong kaca bekas pakai, 2 potong plastik, 1 buah botol bom plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi, 1 buah sendok besi kecil, 4 buah korek api modifikasi, 1 buah tas warna biru, 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 111 ayat 1, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, ancaman pidananya penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pasal 62, pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hari ini saudara Eva sudah dilakukan penahanan untuk Satres Narkoba sedang melengkapi berkas perkaranya dan akan kami limpahkan berkas perkara ke jaksa. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Sebelumnya saat menangkap selebriti Fachri Albar pada Minggu malam, polisi menggeledah kamar Fachri. Inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Fachri menunjukkan tempat menyimpan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.